kali mengalami pelecehan seksual. Entah ya banyak lah ya, sampai yang eksibisionis, lalu kemudian dipegang-pegang bagian tubuh, apalagi sekolah saya kan suka berantem ya. Saya kira kita semua mengenal siapa sosok Mbak Titi Anggreni. Tapi paling tidak saya ingin memperkenalkan singkat saja bahwa beliau ini adalah alumni dari Universitas Indonesia, sedang mengambil S3 gitu. Tapi masih mahasiswa S1 itu sudah berkiprah di Panwaslu RI. Lalu kemudian terus berkiprah, karirnya menanjak, lalu kemudian membentuk namanya organisasi Perludem. Kita akan bersama dengan Mbak Titi Anggreni. Luar biasa karena hari ini saya agak grogi wawancara orang yang super hebat gitu ya. Pernah menjabat direktur eksekutif Perludem. Pertanyaan sederhana sebenarnya yang kepingin kita dapat informasi dari awal ini kan, wahyu dari mana tiba-tiba Mbak Titi, saya masuk di dunia ini memperjuangkan hak masyarakat dengan isu demokrasi. Iya, makasih. Ini Ustadz Demokrasi kalau sudah ngajak ngobrol, apalagi ini di bulan Ramadan, insya Allah pencerahannya luar biasa ya. Amin, amin. Terima kasih Bang Sam, saya senang sekali bisa gabung di channel Ustadz Demokrasi, apalagi yang diwawancara atau yang diajak ngobrol biasanya tuh orang-orang keren semua ya, dan inspiratif begitu. Tapi singkat kata gini loh Bang, kalau boleh saya sederhanakan ya, perjalanan hidup saya itu merupakan buah dari kebaikan hati banyak orang. Saya selalu bilang begitu Bang. Mantap tuh, sebagai kuat itu. Buah hati perjalanan. Iya, jadi perjalanan hidup saya sampai hari ini itu buah dari kebaikan hati banyak orang, atau buah dari kebesaran hati banyak orang. Tentu dengan kuasa Tuhan ya pastinya. Kalau boleh setback, saya ini kan orang kampung ya, maksudnya lahir di daerah di pedalaman Sumatera Selatan, yang kemudian pergi merantau ke ibu kota karena ibu saya itu punya cita-cita begini, karena saya tiga bersaudara tuh perempuan semua Bang. Saya tuh anak pertama gitu ya, adik saya 2 perempuan, 3 bersaudara kami perempuan. Kalau di kampung saya itu di daerah pedalaman Musirawas, anak perempuan itu besar sedikit dikawinkan gitu. Jadi perkawinan usia dini atau perkawinan anak. Walaupun ibu saya itu termasuk yang menikah cukup tua ya, karena usia 19 tahun. Dan itu dianggap sudah, kalau pada masa itu, perawan tua. Ibu saya dan nenek saya waktu itu berpikir, ini anak kalau tidak dibiarkan merantau belajar ke ibu kota, pasti jadi ya paling kawin usia anak begitu. Akhirnya saya berpisah dengan bapak ibu saya itu Bang Syam, kelas 4 SD. Jadi saya naik kelas 4 SD, saya dikirim merantau ke ibu kota, tinggal di rumah tante saya untuk sekolah di ibu kota. Jadi bayangkan kelas 4 SD, naik kelas 4, pindah ke Jakarta dan sekolah di waktu itu Jakarta Barat ya, di dekat Palmerah. Dan orang kampung pergi ke Jakarta pasti gegar budaya ya, dari mulai bahasa, dari mulai penyebutan istilah-istilah begitu. Jadi luar biasa. Nah, singkat kata begitu, dan saya tuh berpindah-pindah gitu ya, karena tante yang saya ikuti itu rumahnya kontraktor, jadi kontrak gitu. Saya tiap tahun gitu ya. Betul Bang Syam, betul. Bang Syam betul sekali. Saya kan kelas 4 SD pindah ke Jakarta, sampai saya lulus SD Bang, saya tuh 3 kali pindah SD. Jadi 3 kali pindah SD itu yang pertama di Jakarta Barat, terus saya pindah kelas 5 SD ke Condet gitu ya. Lalu kelas 6 SD saya tuh di Cijantung. Itu saya SD, karena tadi ya ikut tante yang kontraktor. Nah, lalu SMP saya juga sekolah di 2 SMP. Yang pertama SMP saya di Cijantung, lalu yang kedua di Jakarta Selatan. Nah, jadi ini saya selalu bilang, ini nggak banyak orang tahu ya Bang. Kalau saya tidak dipaksa, ibu dan nenek saya sekolah merantau, pisah dengan orang tua, itu mungkin saya itu sekarang udah gendong cucu Bang. Ini terus terang ya, karena saya tuh lahir di dusun, namanya Dusun Sungai Naik begitu ya, di pedalaman Musirawas sana, sekolah gegar budaya, kaget gitu ya. Bahkan waktu itu
suka, kan anak kecil tuh suka dikata-katain tuh Bang gitu ya. Ya saya nggak kebayang tuh saya bisa melampaui masa-masa itu jauh dari orang tua, pindah ke Jakarta, dan akhirnya saya SMA cuma 1 kali, alhamdulillah ya Bang, karena saya SMP itu orang tua, ibu waktu itu memutuskan menyusul, ikut merantau, lalu berjualan warung nasi gitu ya, karena ada uak yang membantu. Tinggallah kami di pinggir jalan, di pinggir sungai, jadi tahulah warung-warung pinggir jalan itu yang di belakangnya sungai, di depannya itu jalan gitu. Jadi tidak patut disebut rumah lah, bedeng mungkin. Tapi ibu saya itu nekat gitu pergi ke Jakarta, pintar masak, karena semua orang daerah perempuan pintar masak. Jadi ya itu pengalaman begitu. Kami tuh bukan keluarga berada. Dan saya masuk SMA tuh SMA yang ya SMA Bonafit gitu, SMA 70 Bulungan. Ya kalau bisa dikata gegar budaya berikutnya ya begitu masuk SMA kan, di mana zaman SMA sudah ada murid yang datang ke sekolah naik BMW, sementara saya naik patas gitu. Naik patas jam 5 pagi dari Ciputat ke sekolah. Ya tapi alhamdulillah saya merasa karena ibu saya pejuang, saya ikut berjuang begitu. Dan di sekolah itu saya nih Bang tidak cocok jadi pelajar ilmu eksakta. Jadi zaman SMA itu nilai kimia, nilai fisika itu tuh selalu merah gitu, 5. Karena saya nggak bisa dipaksa belajar IPA. Nah, kelas 3 SMA itu baru saya menemukan jalan saya, singkat cerita. Saya tuh senang dengan pelajaran tata negara, sejarah, begitu ya. Kan waktu zamannya kita sekolah, zaman dulu tuh baru kelas 3 kita penjurusan. Dan nilai saya bagus gitu ya, dan saya beranikan diri ikut UMPTN. Di pagi hari waktu itu Bapak sudah ikut menyusul ya, Bapak jualan koran Bang Syam. Jadi ini orang juga mungkin nggak banyak yang tahu, Bapak saya itu punya kios kecil di Pasar Ciputat, di pojokan. Dia jualan koran, ini saya jadi sampai sedih ya. Bapak saya almarhum, ibu saya tuh punya warung nasi gitu ya. Nah, akhirnya saya ikut UMPTN waktu itu, dan pagi-pagi ibu saya tuh bangunkan saya Bang. Terus dia bilang begini, saya sudah cari nama kamu katanya, tapi nama kamu tuh tidak ada. Sabar ya, nanti kuliahnya di swasta saja. Kita cari uang bagaimana caranya. Tapi saya tuh bingung Bang Syam, karena kenapa? Kan ibu saya tuh nggak tahu nomor ujian saya gitu ya. Ternyata Bang Syam bisa bayangin tuh, satu koran kan nama tuh ribuan ya. Dia baca satu-satu. Betul Bang, mungkin dari jam 3 pagi ya, ketika koran itu datang tuh dia udah baca satu-satu, nyari nama saya ada di mana. Dan saya kaget gitu ya, bangun tidur itu subuh, ya terus saya tuh bingung, ibu saya kok bisa bilang saya nggak lulus UMPTN. Akhirnya pas saya cek, nama saya ada. Alhamdulillah saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, waktu itu kan era reformasi ya Bang, tahun 97 era krisis moneter, dengan segala keterbatasan bisa kuliah di universitas negeri, SPP-nya juga ya istilahnya dibanding swasta lebih murah, dan waktu itu kan gonjang-ganjing politik. Saya tuh suka nonton di TV gitu ya, sambil jaga warung nasi gitu, sambil jualan. Ada Bang Yusril Iza Mahendra tuh sering diwawancara ya gitu, pakar hukum tata negara begitu ya. Oh saya bilang itu kan dosen saya begitu, tapi beliau kan jarang ngajar ya karena sibuk bantu di istana waktu itu, di kementerian ya. Akhirnya dari situ minat saya untuk mengikuti soal dinamika ketatanegaraan, lalu mengambil kuliah yang berkaitan dengan hukum tata negara itu semakin kuat. Jadi diinspirasi oleh cara bicara Bang Yusril Iza Mahendra. Kalau yang di TV itu kok ngomongnya asik banget gitu ya, kok ngomongnya itu masalah-masalah negara itu bisa dibikin sederhana begitu. Jadi beliau yang kemudian memotivasi saya untuk belajar hukum tata negara. Nah, di pemilu pertama tahun 99, waktu itu kan karena ada
Panwaslu ya, panitia Ya. pengawas pemilu, yang unsurnya itu boleh berangkat dari perguruan tinggi, dan perguruan tinggi itu boleh dosen, boleh mahasiswa. Karena waktu itu saya aktif di kampus, Bang Syam. Jadi saya aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa. Di BM Nah, ini ya. dari BPM gitu ya. Nah, dari kampus itu saya dikirim menjadi salah satu nama yang diusulkan menjadi anggota Panwas Pemilu 99 atau Panwaslu 99. Dan nama saya terpilih bersama dengan 3 mahasiswa lain. Jadi ada 4 mahasiswa Fakultas Hukum UI, 2 dosen, untuk mewakili unsur perguruan tinggi, yang total anggota Panwaslu pada waktu itu ada 30 orang. Ya. Jadi ketuanya dari Mahkamah Agung, anggotanya itu, aduh kalau saya sebutin namanya Bang Syam, itu tokoh bangsa semua. Profesor Miriam Budiarjo, Profesor Ali Yafi, Ketua MUI, Profesor Zakia Darajat, lalu Profesor Ramlan Surbakti, Bang Todung Mulya Lubis, Mulyana Wekusuma, Prof Ramlan. Prof Ramlan ada di Surabaya. Kemarin sempat jatuh, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat ya. Jadi kalau dilihat itu ya lompatan berikutnya ya dari hidup ya. Kuliah di UI saja saya tidak kebayang gitu ya. Lalu bergaul dengan orang yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal Profesor Miriam Budiarjo yang mengarang buku Dasar-Dasar Ilmu Politik kan, buku yang warna biru melegenda itu begitu. Di situ makanya saya bilang campur tangan Tuhan pada hidup saya itu luar biasa. Termasuk juga campur tangan manusia ya, misalnya ketika di Fakultas Hukum UI itu Bang, saya tuh tidak bisa mengetik komputer, walaupun di SMA itu ada pelajaran DOS, WS gitu ya. Jadi saya tuh bisa komputer itu Bang, belajar dari komputer yang ada di Sekretariat Badan Perwakilan Mahasiswa. Dan tahu sendiri kan komputer di Sekretariat BPM itu karena ratusan mungkin puluhan yang pakai, itu jadi peternak virus gitu ya. Dan masih pakai disket gitu ya. Pakai disket itu kan yang gede. Betul. Jadi saya bisa komputer tuh di sana Bang, dan itu yang cukup membantu saya ketika saya di Panwas dengan Prof Ramlan. Dan Prof Ramlan itu orang yang tekun dan sangat luar biasa ya. Jadi kalau ada tugas mengetik semua itu dia kerjakan sendiri. Jadi dia itu bukan tipikal yang seperti sekarang kita ya Bang ya. Kalau orang buka pintu mobil biasanya udah lupa tuh para pejabat kita bagaimana cara buka pintu mobil, atau jangan-jangan cara mengetik di laptop saja tuh sudah pada lupa caranya karena terlalu banyak asisten yang bikinkan materi paparan gitu ya. Tapi Prof Ramlan itu orangnya tidak begitu. Jadi kalau dia mengerjakan sesuatu betul-betul dia ketik sendiri, dia siapkan sendiri. Dan saya banyak belajar dari beliau itu mulai dari misalnya mengetikkan bahan-bahan untuk bersama-sama ya waktu itu karena kita posisinya kan sama gitu ya, untuk siaran pers, untuk kajian. Dan di Panwas itu pula saya pertama kali naik pesawat Bang Syam. Dan yang lucunya karena saya pernah duduk di paling depan itu kan tidak ada meja yang seperti ditarik di kursi itu ya. Jadi harus dikeluarkan dari samping. Ya, betul. Saya tuh nggak tahu Bang Syam itu bagaimana cara mengeluarkannya. Sampai kemudian ketika waktu makan kebingungan gitu ya. Untung pramugarinya baik gitu. Jadi luar biasa gitu ya interaksi saya dengan para tokoh bangsa itu, dan saya pelajari dari sikap mereka semua itu tidak ada sikap yang menunjukkan sebagai sikap pejabat begitu. Yang ditunjukkan itu adalah memang pribadi unggul. Pribadi unggul itu baik dalam sikap, dalam cara berinteraksi dengan kami-kami yang dari mahasiswa ini kan orang muda ya. Usianya waktu itu saya 19 tahun begitu. Dan berinteraksi dengan tadi tokoh-tokoh bangsa. Tetapi dari cara mereka berinteraksi itu tidak ada yang menganggap oh kamu ini anak kemarin sore, saya ini guru besar ilmu politik. Nah di situ sebenarnya saya percaya pada demokrasi gitu ya.
Ini bukan dalam artian percaya seperti keyakinan agama, enggak begitu. Iya, ya, betul. Percaya pada demokrasi sebagai sebuah sistem nilai karena saya merasa sebagai orang muda, sebagai perempuan, sebagai orang yang bisa dikatakan dari kelompok marginal begitu ya. Saya tuh mendapatkan perlakuan yang baik begitu. Dan alhamdulillah saya belajar dari orang yang tepat begitu. Nah, di situ saya menjadi semacam ternyata yang disebut demokrasi sesungguhnya itu adalah bagaimana kesetaraan dan inklusivitas itu dihadirkan gitu. Nah, itu yang akhirnya ya itu meneguhkan saya, Bang. Selanjutnya nih agak panjang nih ceritanya. Menulis skripsi soal pemilu, menulis tesis pun ketika saya S2 soal pilkada, waktu itu pilkada Aceh ya. Dan sampai hari ini begitu, karena saya merasa perempuan, orang muda, kelompok marginal itu akan lebih mudah dapat tempat kalau negara kita ini demokratis gitu. Ditopang oleh nilai-nilai yang inklusif, yang setara, yang betul-betul egaliter gitu. Ya ini pengalaman ya, interaksi personal ya. Jadi kesadaran yang memang dibangun bukan dari buku teks, tapi dari pengalaman gitu. Kira-kira gitu sih Bang Sam. Iya, makanya dari beberapa penghargaan Mbak Titi sempat terima, baik itu yang berskala nasional maupun internasional gitu ya. Saya sempat justru memberi stressing atau semacam inilah, menstabilo, menggarisbawahi satu penghargaannya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya. Saya memberi situ karena saya mendapat kata-kata di situ menyebut dari penghargaannya itu adalah sebagai penggerak gitu ya. Jadi penghargaan sebagai aktivis penggerak perempuan politik gitu. Ini kan kata penggerak itu kan luar biasa gitu ya. Jadi tidak dalam posisi yang pasif. Yang kedua, biasanya itu kan penghargaan kalau dari kementerian-kementerian itu diberikan justru kepada pemerintah atau kepada kemana-mana lah gitu ya. Tapi ini justru diberikan kepada civil society yang tentu melihat pandangan dari sisi perspektif tersendiri bahwa selama ini Mbak Titi fokus pada isu-isu yang menggerakkan perempuan bagaimana bisa melek politik gitu ya. Itu yang pertama gitu. Nah, dalam konteks itu mungkin ada komentar dari Mbak Titi, kenapa sih sampai kemudian begitu begitu responsif, begitu peduli mendorong ada istilah afirmasi kepada perempuan, bagaimana memperjuangkan untuk kemudian perempuan itu bisa aktif masuk pada semua sektor gitu ya, terutama pada posisi yang strategis. Misalnya itu adalah pada posisi yang kemarin diperjuangkan 30% di lembaga parlemen gitu. Meskipun memang kita juga lihat bahwa secara nasional belum mencapai 30%, tapi progres positifnya cukup bagus dan bahkan di beberapa daerah sudah mencapai 30%. Itu mungkin ada komentar Mbak Titi. Selain kenapa itu peduli, juga strateginya seperti apa gitu. Saya tadi cerita ya Bang ya, ini pengalaman personal lagi gitu. Saya tinggal di Ciputat, sekolah itu di SMA 70 di Bulungan, Jakarta Selatan. Dan itu cukup jauh gitu. Ya. Jadi karena masuknya pagi kan harus berangkat itu pagi sekali. Jadi ayam berkokok habis sholat subuh harus sudah jalan kaki menuju Pasar Ciputat untuk naik patas. Ya. Dan luar biasa di era itu kan transportasi publik tidak seaman sekarang ya. Jadi sering sekali mengalami pelecehan seksual. Entah ya banyak lah ya, sampai yang eksibisionis, lalu kemudian dipegang-pegang bagian tubuh. Apalagi sekolah saya kan suka berantem ya Bang. Ya. Jadi kadang-kadang ketakutan kalau ketemu anak-anak STM dari sekolah lain begitu. Jadi tuh terjadi pembalasan kan? Iya betul Bang. Jadi saya tuh pernah ya kayak di bus sekolah saya tuh kayak mengalami tsunami. Ternyata bus sekolah saya itu digoyang oleh anak-anak STM yang cari anak sekolah saya gitu ya, anak laki-laki dari sekolah saya. Jadi anak laki-laki di sekolah saya tuh tidak pernah, kami tuh pakai seragam tuh tidak ada batiknya gitu Bang. Karena kenapa? Kalau baju batik itu kan langsung ketahuan sekolah ini gitu. Jadi sampai seperti itu gitu. Nah, singkat kata dari situ saya tuh merasa perempuan ini kok rentan gitu ya. Jadi sekali lagi ini interaksi dan pengalaman betul-betul langsung. Perempuan ini tidak ada rasa aman yang cukup begitu. Kalau dibilang trauma ya
ya trauma begitu kalau ingat-ingat lagi ketika saya naik angkutan umum mendapatkan perlakuan tidak layak begitu ya. Dari situ saya ngerasa kan yang tahu kalau hal-hal yang dihadapi perempuan itu tidak mudah kan perempuan yang punya pengalaman langsung ya Bang Syam ya. Nah, dari situ ketika makanya waktu saya kuliah begitu, saya aktif berorganisasi, membangun kepercayaan diri, supaya kenapa? Supaya suara kita ini didengar gitu. Karena teman-teman laki-laki belum tentu bisa menyuarakan pengalaman personal seperti yang kita hadapi begitu. Dan akhirnya ketika berkesempatan menjadi direktur eksekutif Perludem, salah satu isu yang sangat saya perhatikan yaitu isu soal keterwakilan perempuan. Karena tadi pengalaman pribadi saja, interaksi langsung yang dihadapi perempuan dengan problematika hidupnya itu belum tentu bisa disampaikan sepenuhnya dengan baik, walaupun oleh laki-laki yang punya perspektif sadar gender sangat baik sekalipun gitu. Jadi walaupun Bang Syam ini sangat sadar gender, tapi kan ada banyak hal yang saya alami yang Bang Syam tidak alami begitu. Betul. Nah dari situ makanya saya ingin mendorong lebih banyak perempuan untuk mampu mengakses posisi-posisi publik. Dengan demikian maka persoalan perempuan itu bisa dikonversi menjadi kebijakan yang lebih ramah dan betul-betul memproteksi perempuan gitu Bang. Dan akhirnya itu semangat yang saya selalu bawa sampai sekarang. Saya tidak akan pernah menolak tawaran kalau misalnya untuk berkegiatan demi kelompok perempuan, apalagi perempuan politik. Sama saya juga tidak akan pernah menolak diundang jadi pembicara kalau yang minta teman-teman mahasiswa gitu ya. Karena dua kelompok itu yang sebenarnya menghantarkan saya supaya bisa jadi seperti hari ini. Dan kenapa saya punya perhatian pada perempuan terutama dengan semangat sisterhood ya, persaudarian, persaudaraan gitu ya. Karena tadi Bang, solidaritas apa yang kita rasakan itu memang tidak terwakili gitu ya, walaupun misalnya banyak teman-teman laki-laki yang paham dengan persoalan perempuan, tapi sekali lagi itu tidak tergantikan. Makanya saya banyak beraktivitas dengan teman-teman partai, menjadi Dewan Pakar saat ini di Kaukus Perempuan Politik Indonesia, membantu di Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, dan ikut dalam pelatihan-pelatihan untuk teman-teman perempuan. Ya tujuannya itu gitu, karena banyak persoalan hidup saya yang lagi-lagi itu akan lebih bisa tidak akan terulang pengalaman-pengalaman traumatis itu kalau kebijakan kita memang kebijakan yang sadar gender dan memberi proteksi pada perempuan gitu Bang. Ya, makasih Mbak Titi ya, ini luar biasa diskusi kita, tidak terasa ngobrol gitu ya, cukup lama, tapi saya kira ini sangat syarat penuh makna. Bagaimana perjalanan Mbak Titi dari sebuah kampung kemudian masuk menembus Jakarta gitu ya, dan kemudian akhirnya seperti yang terjadi sekarang ini, seorang perempuan hebat yang bukan karena klaim biasa, tapi memang karena sudah ada pengakuan beberapa penghargaan dari skala nasional maupun internasional gitu ya. Tapi bukan karena penghargaannya itu saya kira. Yang menjadi penting tadi catatannya bahwa ada rasa peduli sesama dan juga ada visi yang jelas untuk memperjuangkan satu isu tertentu dalam demokrasi, terutama pada lebih spesifik perjuangan kesetaraan perempuan dalamnya. Itu saya kira catatan yang menjadi poin penting gitu ya. Dan yang lebih jauh adalah kita berharap ini menjadi sebuah inspirasi kepada kita semua bagaimana perjalanan tersebut, dan sehingga bisa ada kaderisasi lah yang bisa juga bergerak yang sama. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi.